nggak sih kalian merasa overthinking, mudah cemas, merasa diri kalian gagal bahkan sebelum kalian memulai? Nah, ternyata cara kita berpikir itu sangat-sangat mempengaruhi perasaan dan perilaku kita. Nah, kalian tahu tidak? Dalam dunia psikologi, ada salah satu pendekatan yang membahas hal ini, yaitu CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Nah, CBT ini itu adalah terapi yang membantu seseorang mengenali pola pikir yang negatif, lalu mengubah menjadi pola pikir yang lebih realistis dan positif. Nah, pendekatan ini itu juga percaya bahwa pikiran, perasaan, dan setiap perilaku itu saling berhubungan. Jadi, ketika cara berpikir seorang berubah, maka perasaan dan perilakunya itu bisa saja ikut berubah. Contohnya, seseorang siswa mendapat nilai yang jelek, dia langsung berpikir, saya bodoh, saya pasti gagal terus. Pikiran seperti ini yang membuat kita sendiri itu sedih, kehilangan semangat lah, bahkan kita malas belajar lagi. Nah, padahal kenyataannya belum tentu seperti itu kan? Nah, bisa saja ini terjadi karena kurang belajar pada materi tertentu. Dan juga dalam CBT, pikiran negatif seperti tadi akan ditantang dengan pertanyaan seperti, apakah kamu akan selalu gagal? Apa ada bukti bahwa saya tidak bisa? Apa mungkin saya hanya perlu belajar lebih baik? Disinilah pola pikir mulai berubah menjadi lebih realistis. Misalnya, saya memang gagal kali ini, tetapi saya akan memperbaikinya. Nah, kalian tahu tidak, tujuan CBT itu uh, bukan hanya tentang membuat seorang merasa lebih baik, tetapi tujuannya itu juga membantu mereka memiliki cara berpikir yang lebih sehat. Karena CBT sering digunakan untuk membantu mengatasi kecemasan, stres, depresi, overthinking, rasa takut yang berlebihan, maupun kurang percaya diri. Nah, di sini ada 3 teknik dalam CBT. Yang pertama itu ada cognitive restructuring, yaitu mengubah pola pikir negatif menjadi rasional. Dan yang kedua ada self monitoring. Self monitoring ini seperti kita mencatat pikiran kita, emosi yang kita rasakan. Itu bisa juga seperti kita melakukan journaling. Dan yang ketiga ada behavioral practice, yaitu kita melatih pikiran baru yang lebih positif dalam kehidupan sehari-hari, atau sederhananya kita mengaplikasikan pikiran positif kita. Nah, CBT ini itu salah satu teknik yang populer karena pendekatannya itu cukup praktis dan terstruktur. Karena dalam CBT ini, seseorang tidak hanya diajak bercerita mengenai masalah mereka, apa yang terjadi, tetapi kita juga mengajarkan cara mencari solusi dan cara menghadapi masalah tersebut. Nah, jadi CBT ini itu mengajarkan kita bahwa tidak semua pikiran yang muncul dalam kepala adalah fakta. Kadang cara kita memandang suatu masalah tersebut lebih berat. Nah, dengan kita belajar uh, mengenali dan mengubah pola pikir kita atau mengubah pola pikir yang negatif,
seseorang bisa lebih mudah, lebih bisa percaya diri, tenang, mampu menghadapi masalah dengan baik. Nah, teman-teman, mungkin itu saja pembahasan saya mengenai CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Semoga penyampaian saya ini bermanfaat kepada teman-teman. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.